Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Bekasi Timur 1 dan pimpinan Aisyahnya juga, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya seluruhnya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kita ingin berangkat kajian kita ini insyaallah dari surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 21 itu. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi siapapun yang berharap perjumpaan dengan Allah atau ridho Allah dan berharap pahala di akhirat nanti. Jadi berharap perjumpaan dengan Allah atau rahmat Allah atau ridho Allah, dan berharap pahala atau kebaikan, kebahagiaan nanti di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak menyebut atau mengingat Allah. Ya, jadi ayat ini menunjukkan pertama bahwa di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW itu ada suri tauladan yang baik yang sepatutnya kita contoh. Nah, tapi yang mau mencontoh Nabi ini hanyalah orang-orang yang punya harapan perjumpaan dengan Allah. Maksudnya orientasi hidupnya itu ridha Allah, cinta Allah, rahmat Allah. Cium dulu nggih, mau masih panas nih. Alhamdulillah. Ya panas, kalau nggak panas namanya bukan benteran, kan bahasa Jawanya benteran. Kopi benteran. Pun lanjut nggih. Jadi singkat kata singkat cerita, orang yang mau menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah itu hanyalah orang-orang yang orientasi hidupnya itu adalah perjumpaan dengan Allah, ridho Allah, cinta Allah. Terus berharap kebaikan di hari akhirat. Ada orang yang orientasinya tidak hanya dunia tapi akhirat, pasti dia akan menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanahnya. Dan orang yang banyak menyebut dan mengingat Allah, orang yang senang zikir, pasti dia akan menjadikan Nabi sebagai suri tauladannya. Karena mungkin bagi orang yang kemaruk dengan dunia, bukan Nabi yang akan dia contoh, tapi tokoh-tokoh dunia yang orientasinya dunia, mbuh sapa, mbuh Fir'aun, mbuh Qarun, mbuh sapa lah, itu seperti itu. Ya, atau siapa. Tapi bagi orang yang orientasinya akhirat, orientasinya perjumpaan dengan Allah, pasti dia akan mengikuti jalannya para nabi dan rasul,
terutama untuk kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perihal mengikuti Nabi dalam masalah ibadah, saya kira jenengan sudah khatam semua lah. Perihal sallu kama ra'aitumuni usolli, khudu anni manasikakum, salatkan sebagaimana melihat aku salat, ambillah cara ibadah haji kalian dariku, dan seterusnya, itu saya kira jenengan pun khatam semua. Nah, sekarang yang ingin saya coba bahas itu adalah bagaimana kita meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau. Ini kalau mau kita rinci, terutama sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang kakek, sebagai seorang ya, nanti kalau suami nanti ke istri juga nanti gitu. Nah, terus kemudian sebagai seorang pemimpin dan lain sebagainya. Cuman secara umum kalau kita bicara keseharian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, kalau kita bicara keseharian beliau dalam sirah-sirah itu diriwayatkan kurang lebih begini. Ini dalam kondisi normal ya, di mana Nabi tidak sedang safar, tidak sedang perang. Dalam kondisi normal itu Nabi itu kira-kira gini keseharian beliau itu. Kita mulai dari pagi apa malam enaknya ini? Ya dari pagi. Nabi itu kalau dari pagi itu biasa ya, sholat subuh berjamaah di masjid pastinya beliau itu. Kalau untuk qobliyah subuhnya beliau sering di rumah, walaupun sesekali beliau di masjid. Nah, setelah sholat subuh beliau bikin halaqah ilmu. Dalam hadis Sahih Muslim, saya baca juga dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim, hadisnya Sahih Muslim ya. Di majelis Nabi itu seusai sholat subuh itu ada dua halaqah ilmu. Ada dua halaqah. Kata Nabi, yang satu ini halaqah zikir, yang satu halaqah ilmu. Dua-duanya Nabi puji, cuma Nabi menambahkan, karena saya seorang guru, maka saya memilih duduk di halaqah ilmu. Itu. Jadi seusai sholat subuh itu ada dua lingkaran di masjid Nabi itu, yaitu hadisnya Sahih Muslim, saya ulangi, satu halaqah ilmu, satu halaqah zikir. Jadi ada dua halaqah. Kata Nabi, karena saya seorang guru, maka saya duduk di halaqah ilmu, kata beliau. Nabi lebih suka duduk di halaqah ilmu. Jadi kita ini halaqah namanya ini. Halaqah ini arti dasarnya lingkaran sebenarnya. Lingkaran, cuman ya kita berhadapan begini juga halaqah namanya. Halaqah ilmu. Nah, itu sampai waktu syuruk nanti atau isyraq. Karena di Nabawi tidak boleh langsung sholat isyraq, maka nunggu sampai kira-kira matahari setinggi penggala. Kalau bahasa Siti Aisyah sampai sinar matahari menyentuh punggung anak onta. Kalau sekarang misalnya syuruk itu jam 5.42 misalnya, ya kira-kira 15 menit setelahnya lah kira-kira. Jadi nggak langsung ngoten nggih. Nah, baru saat itu Nabi turun dari masjid turun. Itu akamakal beliau menemui seluruh istrinya yang 9 itu. 9 ya, 9. Kalau dengan yang meninggal ada total 11, ada mantan 13. Tapi kalau yang hidup saat itu ada 9. Dan hanya beda gang saja. Kalau kita beda RT lah kira-kira. Kalau bapak sini kan beda provinsi. Ya wis. Jadi Nabi menemui seluruh istrinya. Dalam riwayat disebutkan Nabi ucapi salam, Nabi doakan, Nabi cengkeramai, maksudnya dia didengerin kalau ada curhat. Itu didatangi semua oleh Nabi. Kadang sarapan di rumah salah satu istrinya kalau ada makanan. Kalau nggak ada makanan beliau saum hari itu. Nah, jadi hari itu beliau ditemui semua istrinya, diucapi salam, didoakan, dicengkeramai. Itu pagi. Nah, begitu sholat duhanya Nabi di rumah para istrinya itu. Ya, jadi sholat duhanya di rumah para istrinya. Jadi selesai sholat isyraq itu sholat duhanya di rumah para istri itu. Terus kemudian beliau nanti pada selesai sholat duha itu beliau kembali ke masjid. Ada kelas madrasahnya Nabi lah. Itu bersama para sahabat kecuali hari Kamis. Dalam Sahih Bukhari kalau hari Kamis khusus sahabiah perempuan. Itu hari Kamis. Selain hari Kamis dengan para sahabat. Gara-gara ceritanya dulu
Para sahabat kalau ngaji dari Nabi kan hasil kulaan ilmunya ke Nabi itu disampaikan ke istrinya. Lama-lama para istri itu setengah protes, ya Rasulullah, mosok selama ini kita dengar ilmunya kok dari tangan kedua gitu. Pengennya sekarang dari sumbernya langsung. Maka Nabi bilang dalam Sahih Bukhari, ya udah atur saja waktunya kapan. Kamis ya dibuat kesepakatan hari Kamis. Ya khusus Kamis itu dengan para sahabiah, para sahabat-sahabat wanita. Dan Nabi kalau ngajar sependek yang saya pelajari tidak pakai tabir Nabi ya. Tapi kalau istrinya Nabi yang ngajar sahabat pakai tabir. Karena dosennya perempuan. Tapi kalau dosennya laki-laki Nabi nggak pakai tabir. Kayak gini nih biasalah, nggak pakai tabir. Maksudnya saya nggak pakai tabir, tidak dihadangi tabir gitu maksudnya gitu. Itu seperti itu. Nah sependek yang saya pelajari. Tapi kalau ada yang pakai tabir juga nggak ada masalah. Nah singkat kata singkat cerita, Nabi ngajar sampai waktu istiwa namanya. Waktu istiwa itu waktu di mana matahari persis di pertengahan itu sebelum zuhur. Sebelum waktu itu, sebelum waktu istiwa sudah berhenti. Biasanya Nabi dan para sahabat tidur sebelum zuhur itu, namanya qailulah. Qailulah itu tidur sebentar sebelum zuhur. Jadi kalau sekarang zuhur misalnya jam 11.49 misalnya gitu ya, misalnya jam berapa? 11.49. Ya misalnya jam 11.49 misalnya saja zuhur ya, maka berarti Nabi kira-kira tidurnya itu ya jam 11.04 lah, kira-kira gitu. Iya nanti dulu. Di Amerika ini baru keseharian ya, belum menukik ke poin-poinnya ya. Di Amerika itu ada satu organisasi namanya, kalau saya tidak salah namanya Sleep Foundation namanya. Jadi sebuah yayasan yang ngurus soal tidur. Isinya para profesor, doktor yang meneliti tentang tidur. Ternyata tidur yang Nabi lakukan sebelum zuhur itu adalah tidur yang sangat sehat. Tidur yang sangat apa? Sehat. Nah, makanya di Amerika, di Eropa itu ada instruksi agar semua orang tidur siang walaupun hanya dengan meletakkan kepala di atas meja. Iya tidur. Jadi bagi yang kerja tetap bisa tidur Bu, walaupun hanya dengan meletakkan kepala di atas meja sebentar. Itu saya dapat kabar, kata orang yang pernah ke sana juga dan pernah kerja di sana juga, cerita di Amerika sama di Eropa itu dianjurkan untuk para pekerja termasuk mahasiswa terutama itu disarankan untuk di siang hari itu tidur sebentar walaupun hanya dengan meletakkan kepala di atas meja. Dan memang tidurnya Nabi sebentar, qailulah namanya. Dan Nabi memerintahkan berqailulahlah kalian karena iblis tidak melakukan qailulah. Itu tidur yang sangat menyehatkan. Pertama sebelum zuhur idealnya. Kalau nggak sempat setelah zuhur sebelum zuhur setelah zuhur. Kalau nggak sempat sebelum zuhur setelah zuhur. Walaupun cuma sebentar. Itu namanya qailulah namanya. Terus Nabi bangun untuk sholat zuhur tentunya. Nah nanti setelah sholat zuhur Nabi sidak lapangan, bisa memenuhi undangan para sahabat, bisa kadang mendamaikan kaum yang bertikai. Yang pasti diantaranya keluar masuk pasar, sebagaimana di surah Al-Furqan ayat 20. Nabi itu diantara kegiatannya kalau zuhur itu turun ke lapangan. Saya ulang ya, kadang memenuhi undangan para sahabat, kadang mendamaikan, menjenguk orang sakit, dan macam-macam lah. Termasuk yang rutin adalah keluar masuk pasar. Jadi Nabi itu rutin keluar masuk mall. Jadi kalau ada ustadz masuk mall jangan salahkan. Tapi Nabi dulu keluar masuk pasar itu di samping untuk kebutuhan beliau memang ngecek cara berbisnisnya para sahabat. Apakah sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu di syariat Islam ya, itu dikontrol terus oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nanti menjelang asar beliau kembali ke masjid, sholat asar berjamaah. Setelah asar ada kelas lagi, ada kelas bersama dengan Nabi Muhammad SAW.
Cuman kelasnya nggak lama kalau asar ini. Menjelang maghrib Nabi turun. Nabi temui lagi seluruh istrinya. Nah, ditemui lagi. Diucapi salam, didoakan, dicengkeramai. Seluruh istrinya temui, 9-9-nya temui semua. Ya, diucapi salam, dicengkeramai, didoakan. Yang terakhir didatangi untuk yang asar itu, yang hari itu dapat giliran bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah itu Nabi sholat maghrib seperti biasa. Setelah sholat maghrib tidak lama sholat isya. Selesai sholat isya, kalau tidak ada kepentingan kaum muslimin, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidur biasanya. Setelah sholat isya Nabi tidur. Ya, yang hari itu, yang giliran hari itu, Ya, akhirnya beliau tidur setelah isya. Kalau nggak ada kepentingan kaum muslimin, ya beliau tidur hari pas pada isya itu. Baru kemudian bangun. Kalau di surah Al-Muzammil itu bangunnya tengah malam, lewat dikit atau kurang dikit. Jadi bangunnya tengah malam, lewat dikit atau kurang dikit. Itu umumnya ya. Nah, dari situ beliau kemudian sholat malam. Nah, kita bahas tidur lagi. Jadi Nabi itu punya jam tidur, Nabi itu. Yang Nabi nggak punya itu jam makan. Ya, saya belum pernah baca Nabi punya jam makan yang rutin itu belum pernah saya. Kalau jam tidur Nabi punya jam tidur. Nah, jam tidur Nabi yang kedua setelah isya. Setelah isya kalau tidak ada kepentingan kaum muslimin. Kalau ada kepentingan muslim beliau nggak tidur. Ini penting digarisbawahi. Kenapa? Karena saya pernah ngajar di sebuah masjid di daerah Cikunir sana. DKM ngasih undangan setelah isya, nggak ada yang datang. Alasannya sunnah Nabi setelah isya tidur. Repot ya. Ini kisah nyata ini di daerah Cikunir. Saya bilang ya kalau tidak ada kepentingan kaum muslimin, kata Siti Aisyah yang bilang itu. Kalau nggak ada kepentingan kaum muslimin, Nabi setelah isya tidur memang. Tapi kalau ada kepentingan kaum muslimin, beliau tidak tidur. Itu loh. Nah, ternyata tidurnya Nabi yang setelah isya itu, yang bangun-bangun tengah malam lewat dikit atau kurang dikit itu ternyata tidur yang sangat sehat. Saya bukan dokter sih, cuma saya dengar keterangan para dokter itu jam-jam di mana liver kita atau hati kita itu bekerja secara maksimal kalau kita istirahat. Kalau kita istirahat. Nah, kalau kita beraktivitas nggak maksimal, makanya pernah merasakan apa mboten nggih? Tidur 4 jam sebelum jam 12. Tidur 4 jam 8, 9, 10, 11, 12 biasanya ngoten nggih. Dengan antara tidur jam 12 sampai jam 4 pagi. Ada orang tidurnya sebelum jam 12 4 jam. Ada yang tidur setelah jam 00 itu 4 jam. Pertanyaannya begitu bangun yang lebih seger yang mana kira-kira? Yang dari awal ya. Karena livernya maksimal kerjanya sehingga tidak mudah lelah. Nah, makanya di antara kiat untuk supaya sehat ya ikuti cara tidurnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau beliau sedang tidak ada kepentingan kaum muslimin, beliau setelah sholat isya tidur. Dan Nabi tidak suka tidur sebelum sholat isya. Nabi itu, saya ulang ya, Nabi tidak suka tidur sebelum sholat isya. Dan Nabi pribadi ya SAW tidak pernah sholat isya lewat tengah malam. Nah, itu kenapa ada pendapat yang mengatakan waktu isya itu sampai tengah malam. Ada pendapat. Tapi dalam hadis Sahih Muslim ada hadis yang lain mengatakan tidak. Waktu sholat itu sampai waktu sholat berikutnya. Ya sampai asal belum subuh berarti masih isya. Cuman kalau kita bicara kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi itu boten kerso, tidak seneng tidur sebelum sholat isya. Lanjut. Tengah malam itu beliau bangun lewat dikit atau kurang dikit ya, sholat malam. Sholat malamnya itu sampai waktu subuh kira-kira kurang 50 ayat. Jadi sholat malamnya ya sama dengan kita lah ya, mirip-mirip lah ya. Kalau kita kan menjelang subuh sampai subuh. Kalau Nabi itu dari tengah malam sampai menjelang subuh. Menjelang subuh kurang 50 ayat.
50 ayat itu ayatnya nggak panjang, nggak pendek kata para ulama. Ya kata rawi hadis yang ada dalam kitab fikih sunnah saya baca itu kira-kira kalau kita baca secara murattal itu ya 15 menit sebelum subuh lah kira-kira. Itu kalau kita baca secara murattal dan lancar. Kalau bacanya megap-megap ya setengah jam lah. Nah, itu Nabi non sewu selesai salat malam. Nabi sudah tahu ya salat malam Nabi kan rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran sama An-Nisa gitu. Mirip kita juga kan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Nas. Singkat kata singkat cerita, akhirnya Nabi itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau Nabi mboten kerso saum hari itu, Nabi tidur. Jadi selesai salat malam sebelum subuh yang kira-kira kurang 15 menit atau 20 menit itu Nabi tidur lagi. Kalau mboten saum beliau, kata Siti Aisyah kadang tidur beneran, kadang tidur-tiduran. Iya, maksudnya sambil ngobrol dengan istrinya. Jadi kadang beliau tidur beneran, kadang tidur-tiduran. Itu menjelang subuh. Kalau kita bablas kayaknya ini. Tapi itulah sunnah Nabi. Kalau tertibnya kayak Nabi, insya Allah nggak ada masalah sih gitu. Nah, tapi kalau beliau hari itu kerso saum, maka beliau sahur pada waktu itu. Nabi sahur pada waktu itu. Kalau Nabi segitu cukup sahurnya. Orang dulu makannya cuma kurma. Nabi daharnya itu makannya, dahar kalau dalam bahasa Sunda kasar ya, kalau bahasa Jawa halus, makannya itu kurma 1, 3, 5, mentok 7. Kalau ajwa kan anjurannya 7. Tapi yang sering Nabi itu 1, 3, 5. Yang sering itu. Tapi yang sering 1, 3, 5. Itu kalau 15 menit kalau kurma ya. Kalau untuk orang Arab yang biasa makan kurma mungkin 1, 3 cukup lah mungkin. Ya kalau kita kan agak lama makanya karena kan enggak biasa makan kurma. Tapi kalau jenengan sahur kurang 15 menit makannya tengkleng, tongseng, rawon. Aduh, habis waktu itu. Nah, makanya mesti dicocokkan ini makannya kita apa ngoten nggih. Nah, terus akhirnya Nabi sahur itu. Nah, perintah Nabi bersahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Terus seperti biasa tadi subuh dan itu keseharian Nabi kita Muhammad SAW. Dan sudah diteliti ya, jam tidurnya Nabi itu jam tidur yang sehat. Terutama yang 2 tadi. Kalau yang terakhir itu saya belum tahu penelitiannya. Tapi yang jelas kalau sebelum jam 12 itu sama yang tidur sebelum zuhur itu terutama itu memang waktu yang sehat untuk kita tidur. Dan itu sudah diteliti oleh para pakar di Sleep Foundation itu. Ya jam masaknya digeser. Baik, lanjut. Itu kalau ya itu kan saya bilang kalau tidak ada kepentingan kaum muslimin. Kalau ibu ada kepentingan keluarga harus masak ya masak lah, jangan tidak masak. Tapi sebenarnya masak itu bukan kewajiban istri sih Pak. Ya, jadi ya masak itu, nyuci itu bukan kewajiban istri. Kewajiban istri itu cuma 1. Enggak Pak, enggak. Kewajiban istri itu cuma 1, taat. Taat kalau suruh masak, taat kalau suruh nyuci. Daya kan masak itu nyuci itu bukan kewajiban istri. Istri itu kewajiban cuma 1, taat kepada suami. Taat disuruh masak, taat disuruh nyuci. Nah itu aja. Mboten lah saling nggih, mau saling nggih, saling. Yang penting saling. Yang penting saling ngoten mawon. Suami istri itu yang penting saling. Pun lanjut, bukan merasa paling tapi siapa yang mau saling. Pun singkat kata singkat cerita dalam keseharian itu pula Nabi juga berfungsi sebagai ayah tadi, suami dan macam-macam. Tapi secara umum dulu ya, saya belum menukik lagi ini, jadi pembahasan belum menukik ke peran masing-masing. Secara umum kalau kita pernah belajar mustalahul hadis ya,
atau usul fikih juga bisa kita petakan. Nabi itu secara umum itu ada pada 5 posisi ya. Yang pertama sebagai nabi dan rasul, yang kedua sebagai seorang mufti, yang ketiga sebagai seorang mufti, sebagai seorang hakim ya, sebagai seorang pemimpin satu kaum, dan sebagai seorang pribadi. Jadi nabi itu dalam peran kehidupan sehari-harinya sebagai nabi dan rasul, ada saat di mana beliau bertindak sebagai nabi dan rasul, ada masa di mana beliau bertindak sebagai hakim, sebagai mufti, sebagai pemimpin bagi satu kaum, dan sebagai pribadi. Nah, ini nanti pensikapannya dalam Islam juga berbeda-beda. Sebagai nabi dan rasul, sebagai hakim, sebagai mufti, sebagai pemimpin bagi satu kaum, terus kemudian sebagai pribadi. Itu nanti berbeda-beda. Karenanya kemudian nanti ada istilah begini kalau kita ngaji hadis itu. Ini berlaku khusus misalnya. Berlaku khusus untuk orang itu saja. Ini berlaku khusus hanya untuk Nabi Muhammad SAW misalnya. Nah, ini ada istilah-istilah begitu. Karenanya saya ulang, pertama Nabi bertindak sebagai Nabi dan Rasul. Kalau Nabi sebagai Nabi dan Rasul itu dirujuk kepada misal ya, yang jelas ayatnya jelas lah. Misalnya Muhammadur Rasulullah waladina amdan surah Al-Fat itulah. Tapi secara umum gini, contoh Nabi sebagai Nabi dan Rasul misalnya apa tadi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, itu taati itu. Kenapa? Karena itu perintah Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Ada masa di mana Nabi itu bersabda khudhu anni manasikakum. Ambillah cara manasik haji kalian dari caraku bermanasik haji. Ini perintah beliau sebagai Nabi dan Rasul. Taati itu. Itu secara umum dulu ya misalnya satu. Yang kedua sebagai hakim. Kalau sebagai hakim ini biasanya keputusan Nabi itu hanya berlaku khusus untuk orang yang dihakimi saja. Tidak berlaku umum biasanya. Contoh, saya baca dalam fikih sunnah saya sabik diantaranya. Ada dalam kitab sirah juga ada. Itu seseorang yang sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW dan bilang, ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi nggak hiraukan. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi nggak hiraukan. Ya Nabi cuek lah. Sampai masuk waktu sholat. Ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat duhur. Bahwa sholat orang ini ikut sholat bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Seusai sholat orang itu datang lagi, ya Rasulullah, saya ini telah berzina. Tolong hukum saya gitu. Berarti dia ingin menghadap kepada Nabi sebagai hakim dalam hal ini. Terus Nabi bersabda kepada para sahabat, cek orang ini gila atau tidak. Para sahabat dicek, waras ya Rasulullah. Ya wis, berarti gak gendeng. Ya, berarti kan nggak gendeng, nggak gila maksudnya. Nah, kata Nabi bersabda ke orang ini, "Aukamakal, kamu tadi ikut sholat berjamaah dengan saya enggak?" "Ikut ya Rasulullah." Jibril datang kepada saya, Allah sudah ampuni kamu. Nah, jadi Allah sudah ampuni orang ini. Ini khusus untuk orang itu saja. Jangan dipakai dalil terus bapak-bapak misalnya, berarti zina, nanti sholat jamaah selesai, jangan gitu. Jadi zina itu jangan terus berbuat zina dengan dalih ada hadis tentang itu sholat jamaah diampuni oleh Allah. Berarti nanti habis zina sholat jamaah gitu. Tetap wajib tobat, ada ketentuan hududnya kalau di negara Islam ya. Itu seperti itu. Nah, jadi untuk umumnya berlaku ketentuan di surah An-Nur itu tentang hududnya zina itu. Nah, sementara itu tadi khusus. Jadi ada masa di mana kadang Nabi bertindak sebagai hakim. Ada masa di mana Nabi itu bertindak sebagai mufti. Mufti itu orang yang ditanya Nabi menjawab. Orang yang menjawab pertanyaan seseorang itu namanya mufti. Seringkali fatwa Nabi ini berlaku umum, tidak berlaku khusus. Seringkali. Seperti misalnya ada seorang sahabat yang bertanya, ada di Bulughul Maram, ya Rasulullah, saya ini nelayan. Kalau saya wudhu pakai air minum yang saya bawa nggak cukup ya Rasulullah. Boleh nggak saya wudhu pakai air laut? Kata Nabi, air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Nah, ini fatwa umum ini. Kita pun kalau mau silakan wudhu pakai air laut, tapi pliket biasanya kalau udah kering itu. Nah, termasuk bangkai binatang laut itu juga suci.
Jadi ikan laut itu halal dan suci itu secara umum dulu. Halal maksud saya, mohon maaf. Nah, demikian juga nanti di Bulughul Maram juga itu ada ketika ada sahabiah namanya Hindun radhiyallahu anha menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW terus nanya, "Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu kawaya tapi ngasih nafkah saya dan anak saya kurang." Kalau bahasa sederhananya Abu Sufyan ini orangnya kawaya tapi pelit pakai dal gitu ya. Ngasih nafkah ke istrinya kurang kan maksudnya pelit maksudnya gitu. Boleh kaya Rasulullah saya ngambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia? Kata Nabi, boleh, tapi dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf, kata Nabi. Jadi ini berlaku umum bagi ibu-ibu yang punya suami kawaya. Syaratnya kaya suaminya. Terus dengan sengaja ngasih nafkah ke istri kurang gitu. Poli pakai dal. Nah, itu ibu boleh ngambil hak ibu yang kurang pada harta suami tanpa seizin suami, tapi dengan catatan, dengan cara yang patut. Sing lanang dibuka dompetnya lembare. Mending kalau merah Bu, pegang golok itu loh. Misalnya atau ada berapa lembar ya, ambil secukupnya. Tapi ini konteksnya saya ulang, suami kaya dan polide pakai dal. Lah kalau suami sudah baik selama ini, ibu masih ngambil ya mboten patut. Okay. Lagi pula kan ibu-ibu nggak bagus nyimpan foto laki-laki lain kan? Ya kan itu di uang itu ada gambarnya Bung Karno sama siapa itu Bung Har. Nggak bagus lah. Ya jadi singkat kata singkat cerita saya mau ngomong saja bahwa itu boleh, tapi dengan ketentuan tadi itu suaminya kaya dan pelit. Tapi dan dalam Islam itu ada rumus. Kalau kita baca surah At-Tolak ayat 7 ya, At-Tolak ayat 7 itu ada rumus gini. Kalau suami lagi lapang rizkinya, hendaklah suami itu menafkahi istrinya itu berdasar pada kelapangannya. Nah kalau lagi sempit, suami sepatutnya tetap menafkahi tapi semampunya, karena Allah tidak bebani di luar kemampuan. Dengan kata lain, istri jangan menuntut suami di luar kemampuannya. Jadi suami pensiun sama belum pensiun itu beda, gitu loh. Gitu loh. Jadi, suami pas pensiun dengan belum pensiun apa? Beda. Makanya kudu non sewu diperlakukan dengan cara yang juga berbeda. Jadi kalau suami lagi kaya-kayanya sepatutnya lah suami menafkahi dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau pas suami sampun pensiun wis gak gagah maning duite, ya jangan menuntut suami di luar kemampuannya. Paham nggih? Itu namanya saling. Terus kemudian ada kalanya Nabi bertindak sebagai pemimpin bagi satu kaum misalnya. Misalnya Nabi itu karena beliau berbangsa Arab, pakaian khas beliau misalnya pakai gamis dalam sholat dan menutup aurat. Pertanyaannya apakah kita mesti pakai gamis laki-laki ya dalam menutup aurat? Enggak harus. Yang penting nutup aurat. Jadi ajaran Islamnya itu yang kita tarik, nutup auratnya. Mengenai cara nutup auratnya terserah, mau pakai celana, mau pakai sarung, mau pakai gamis, monggo. Silahkan saja. Nah, ibu-ibu di Indonesia rata-rata pakai mukena. Di sana kan enggak kenal mukena, kenalnya bajunya langsung itu. Ibu-ibu pakai baju langsung juga enggak ada masalah, yang penting nutup aurat ya. Nah, atau kalau merasa kurang pas ya pakai mukena nggih monggo, enggak ada masalah. Jadi itu soal karena Nabi konteksnya Nabi memimpin satu kaum misalnya. Nah, sama dengan ketika Nabi mencontohkan berkaitan dengan keseharian beliau karena makannya kurma, beliau mencontohkan makan pakai 3 jari misalnya. Apakah kita kalau makan pakai 3 jari? Ya tergantung yang kita makan. Nah, kalau mie ayam gimana? Ya, akhirnya kan boleh pakai sumpit, boleh pakai sendok garpu, yang penting satu, masuknya tangan kanan. Anda makan pakai garpu sama yang pakai pisau itu, apa makan daging nasi, monggo silakan aja. Yang penting masuk ke mulut tangan kanan, gitu aja. Karena itu soal apa? Dulu Nabi begitu karena beliau itu dulu kaumnya makannya kurma gitu loh. Terus makannya pakai 3 jari. Terus ada sifat makan Nabi itu dijilati. Itu karena Nabi makannya pakai 3 jari, jilatinya gini loh. Enggak gini. Bukan. Nabi itu makannya 3 jari, gini jelatinya.
Itu namanya kalau di ilmu hadis itu ada namanya tangkihul manaqo itu. Jadi dulu kira-kira iklim sabda itu gimana sih? Kok konteksnya itu gimana sih itu? Lek jenengan memahaminya begini kurang tepat karena Nabi sifat makannya nggak 5 jari tapi 3 jari ini. Masih priai. Wong wedon jalan kepang. Terus mungkin jangan pernah baca juga hadis yang sahih tentang Okamakal itu Nabi menjilat piring yang dimana beliau makan. Itu harus dipahami secara utuhnya gini loh. Di antara sifat makannya Nabi itu tidak menyisakan. Nah kadang yang beliau dahar itu, yang beliau makan, mohon maaf kalau dahar bahasa Jawa halus ya, kalau Sunda kasar mohon maaf. Kalau makan itu Nabi itu kadang non sewu yang berkuah. Jadi kadang apa sup, apa susu, ada susunya. Nah kalau di mangkok yang masih ada kuahnya kan dihabisin tuh. Nah kadang ada serpihan di ujung mangkok itu ya. Ada serpihan yang pernah makan sop nama ladi uyuk kan ada serpihan di ujung-ujung. Dan itulah yang di Okamakol. Jadi bukan piring ini. Warek-arek piring ini. Jadi ujungnya itu loh ya, yang serpihan-serpihan itu gini. Gitu, enggak kok ngene rek yo pada. Paham maksudnya nggih? Nah, itu kira-kira gitulah Okamakol itu. Nah, ada kalanya memang Nabi bertindak sebagai pribadi. Nah, pribadi nanti ada beberapa yang bisa kita teladani berkaitan dengan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Tapi ada beberapa yang memang itu khusus hanya untuk Rasulullah Muhammad SAW. Seperti beliau itu kalau bangun tidur langsung sholat, nggak pakai wudhu lagi boleh kalau Nabi. Dan beliau pernah bersabda, aku walaupun mataku tidur tapi hatiku tidak tidur, kata Nabi. Khusus itu. Nah, ada juga nanti berkaitan dengan ya seperti nun sewu jandanya para nabi itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Jandanya Nabi kenapa? Karena para istri Nabi itu adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Jandanya Nabi ya, kalau jandanya kiai boleh tidak apa-apa. Itu khusus namanya. Nah, yang sifatnya pribadi-pribadi itu nanti. Nabi tidak boleh makan sedekah. Tidak boleh makan sedekah tapi boleh makan hadiah Nabi itu. Jadi, kalau orang datang sama Nabi bilang ini hadiah ya Rasulullah, Nabi panggil ahlu sufa, makan bersama ahlu sufa, Nabi ikut makan. Kalau orang datang ya Rasulullah ini sedekah, maka Nabi panggil ahlu sufa dan Nabi tidak makan sama sekali. Nah, itu khusus hanya untuk Rasulullah Muhammad dan keluarga beliau dan keluarga Nabi Muhammad SAW, itu khusus. Nah, ini insya Allah mengenai detail Nabi sebagai seorang ayah dan macam-macam kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah. Ini baru yang secara umum dulu ya. Jadi saya belum ceramah ini belum, masih itu aja. Oke, monggo. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan monggo. Monggo. 3 pertanyaan. Monggo ya kalau ada. Nggih, monggo. Monggo Ibu, monggo. Ya. Dalam satu riwayat Nabi dan para sahabat mengerjakan sholat awabin. Sholat awabin itu 6 rakaat itu. 6 rakaat. Ya, sholat awabin itu sholat antara maghrib dan isya. Dalam satu riwayat disebutkan 6 rakaat. Jadi Nabi itu akamakal dan para sahabat di antara aktivitasnya ya, antar isya dan maghrib dan isya itu beliau mengerjakan sholat awabin. Sholat awabin itu sholat berapa rakaatnya terserah, yang saya tahu itu sampai 6 rakaat. Yang saya tahu sampai 6 rakaat. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya saya tadi nggak sebutkan secara detailnya karena memang nggak sebutkan secara rincinya, kecuali ada sunnah awabin antara maghrib dan isya. Di mana rakaatnya itu yang biasa Nabi kerjakan atau yang Nabi perintahkan itu 6. Okamakol. Ya, sholat sunnah mutlak mirip dengan sholat sunnah mutlak, tapi di situ di riwayat itu disebut dengan nama sholat awabin. Dengan nama sholat awabin. Sebenarnya sholat awabin itu banyak. Apa sih sholat awabin? Sholat awabin itu sholatnya orang-orang yang bertaubat. Kita sholat duha di awal waktu atau sholat syuruk itu sama dengan sholat awabin juga, sama.
Nabi itu terkait sholat duha itu ngajarinnya 2, 4, 6, 8. Kalau beliau tidak sholat malam baru 12. Seringnya Nabi ngerjakan 4, 6, 8. Itu Pak kata para istrinya itu. Ya, 4, 6. Nah, sama awabin. Awabin 2, 4, 6. Yang saya tahu yang Nabi kerjakan itu 6 aukamakal. Itu sholat awabin namanya. Sholat awabin itu sholatnya orang-orang yang bertaubat. Ye. Ustaz, saya maunya ngisi sambil baca Quran aja, boleh, enggak apa-apa, nggak ada aturan khusus. Nah, makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu punya 2 qaul ya, qaul qadim sama qaul jadid. Kalau qaul qadimnya Imam Syafi'i itu sebenarnya waktu maghrib itu sampai mega kemerahan itu hilang. Kalau qaul jadidnya Imam Syafi'i, sholat maghrib, ba'diyah maghrib itu sudah isya. Itu qaul jadid. Perkataan pendapat Imam Syafi'i pas di Mesir. Tapi Imam Nawawi mengatakan perkataan Imam Syafi'i dengan qaul qadimnya itu lebih kuat dan lebih berdasar daripada qaul jadidnya, kata Imam Nawawi. Makanya dalam hal ini umumnya orang yang menganut mazhab Syafi'i tetap mengacunya nunggu mega kemerahan hilang. Nah, Ibu monggo lah diisi. Kalau Ustaz di beberapa masjid diisi kajian, ya enggak apa-apa, silakan aja. Kan itu apa ya? Sesuatu yang tidak ada aturan khusus lah kalau bahasa sederhana. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ngoten nggih, Bu nggih. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kita kan kalau makan harus pakai tangan kanan ya Pak ya. Nggih, Bu, nggih. Kalau tangan kiri katanya sama dengan makan dengan setan. Betul, tidak salah. Kalau yang udah biasa serba kiri itu gimana nih Pak? Bagus. Yang kidal. Bagus. Sampun? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting diusahakan dulu, Bu ya. Diusahakan semaksimal mungkin, dipaksakan kalau perlu, diusahakan dan dipaksakan kalau perlu, demi untuk mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kok namanya orang udah berusaha tapi kadang masih sering lupa. Insya Allah masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi yang penting kalau ibu mau makan usahakan disadari saya harus pakai tangan kanan gitu. Ada hal-hal yang kita nggak bisa, namanya terpaksa. Kalau terpaksa karena ayat tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau makan barangkali masih nggak terlalu fatal ya, maksudnya masih bisa dipaksakan kanan. Yang susah itu nulis. Nulis ada beberapa orang nggak bisa, harus kiri dia. Nah, itu namanya terpaksa. Ya kalau terpaksa ya semoga Allah maafkan. Tapi kalau yang untuk makan sekiranya bisa kanan dulu sebisa mungkin dilatih dan dipaksakan dikit lah. Ya, kalau masih kadang namanya orang lupa atau nggak sengaja dan seterusnya, insya Allah masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Saya kira itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Satu lagi Bu. Pak Parjo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Kita itu sudah sebuah gini tapi hafalannya Quran itu masih terbatas. Kalau surat malam itu kita cuma baca yang hafal-hafal itu aja terus berboleh. Bagus. Yang kedua itu kalau katanya kita surat malam itu bisa sambil baca Quran itu tekniknya bagaimana? Bagus. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru di surah Al-Muzammil itu perintahnya gini Pak. Di surah Al-Muzammil itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Jadi justru Bapak disuruh baca yang Bapak hafal aja. Kan kata ayatnya faqra'u ma tayassara min. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Jadi justru yang betul kalau kita sholat malam atau sholat yang lainnya itu justru kita membaca yang kita hafal. Itu yang betul. Justru
Justru yang kita nggak hafal, ya nggak usah dibaca, mau nggak hafal kok. Satu dulu. Nah, bagus pertanyaan itu nyambung ke pertanyaan kedua tadi. Boleh nggak sambil pegang mushaf? Di dalam fikih boleh. Jadi termasuk yang dibolehkan di dalam sholat adalah sholat sambil memegang mushaf. Cuman tidak dianjurkan. Sebelum saya jawab bagaimana caranya ya, tapi tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Karena gini, yang ditargetkan dalam sholat itu khusyuk. Lah kalau kita pegang mushaf, nggak khusyuk pasti. Satu. Oh, ada alatnya. Nah, itu nanti soal cara nanti. Satu dulu. Nah, yang kedua, itu akhirnya orang jadi malas menghafalkan Al-Quran. Makanya tidak dianjurkan. Jadi boleh tapi tidak dianjurkan. Nah, bagaimana cara kalau misalnya kita pengen pegang mushaf, bagaimana caranya? Terserah Bapak mau pegang boleh atau pakai tadi alat itu. Nah, yang di depan itu biasanya boleh. Silakan saja, tidak ada masalah. Cuman saya ulang tadi Pak, justru yang ditekankan oleh Al-Quran adalah bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Berarti kita baca yang kita hafal. Yang kita nggak hafal nggak usah dipaksakan. Nanti malah pelegak-peleguk malah ngoten nggih. Wallahu alam bisawab. Ya udah ya Bapak Ibu, kita cukupkan hari ini. Untuk kajian pagi hari ini infaknya sebesar 509.000. Untuk nama yang disebutkan bisa nanti setelah kajian Ahad mengambil kartunya Ibu Sri Yati sama Bapak Ahmad Yusudin. Sebelum